Dan saudara, benarkah pertemuan AHY dan juga Puan Maharani ini nanti akan membuat PDIP dan Demokrat rujuk? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia. Ada Mbak Huria di sana. Selamat sore Mbak Huria. Selamat sore. Ya Mbak Huria, selamat sore. Di sini ada Reza di Rumah Pemilu. Ini yang ingin saya tanyakan adalah bakal terrealisasi nggak sih kalau pertemuan ini atau cuma gimmick aja keduanya untuk mendapatkan perhatian publik? Ya, saya kira Mas Reza ya ini masih terlalu dini ya untuk kita mengatakan bahwa perkawinan politik antara PDIP dengan Demokrat akan terjadi gitu ya. Karena saya kira bukan hanya pertemuan yang dilakukan bukan hanya dengan Demokrat saja gitu ya, tetapi masing-masing partai pengusung capres ini kan sedang sibuk melakukan penjajakan untuk mencari pasangan calon wakil presiden ya yang paling tepat yang juga mampu sebenarnya mengerek elektabilitas capresnya gitu. Jadi saya kira yang dilakukan PDIP dan Demokrat pada saat ini ya di dalam konteks itu ya penjajakan untuk mencari peluang gitu ya, apakah akan ada kesepakatan yang bisa tercapai dan apakah duet antara Ganjar dengan AHY memang mampu meningkatkan elektabilitas keduanya. Oke, ketika memang ini kalau kita bisa berandai-andai gitu Mbak Huria, apakah nantinya pertemuan ini ketika bertemu kejadian apa memang menjadi pembahasan? Kalau pembahasan tentu saja mereka yang tahu ya, tapi saya kira nggak jauh-jauh dari soal pencapresan gitu ya. Nah, cuma saya justru mau melihatnya begini. Ini kan kelihatan sekali bahwa diskusi yang dibahas betul-betul hanya bicara tentang figur gitu ya. Ya. Bukan lagi bicara tentang apakah misalnya ada kesamaan visi, ada kesamaan program gitu ya yang mau dilakukan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya tadi juga statement dari pengurus Partai Demokrat ya, kelihatan gitu ya bahwa ini betul-betul murni soal peluang untuk menjajaki pasangan masing-masing gitu ya. Dan ini juga saya kira selain itu juga merupakan upaya untuk memperkuat posisi tawar. Karena kita juga tahu gitu ya, pencalonan AHY di koalisi Nasdem kan juga belum jelas. Betul. Gitu ya, karena lagi-lagi soal popularitas dan elektabilitas. Jadi saya kira diskusi yang sekarang ini berlangsung antara PDIP dan Demokrat juga di dalam rangka untuk meningkatkan bargaining tawar juga gitu ya. Jadi apakah secara langsung Mbak Huria isu ini diangkat untuk tes pasar kepada publik terkait dengan elektabilitas keduanya? Mungkin malah bukan ke publik dulu ya orientasinya, tetapi meningkatkan posisi tawar ke koalisi partai gitu ya. Ini kan kelihatannya sebenarnya ke situ karena Ganjar sendiri kan juga agak kesulitan sebenarnya gitu ya mencari calon yang mampu gitu ya menaikkan elektabilitas dia gitu. Nah, tentu saja ketika kemudian ini diusung ke publik gitu ya, ini juga sekaligus ya tes pasar juga gitu. Bagaimana publik merespon duet gitu ya antara Ganjar dan AHY. Iya, Mbak, tapi kalau misalnya kita melihat ke belakang, sejarah dari partai politik PDIP dan juga Demokrat ini tidak pernah bersatu. Bahkan dari kedua orang tuanya, baik itu orang tua dari AHY, Pak SBY maupun Mbak Puan, Ibu Megawati. Anda melihatnya dan menilainya seperti apa, Mbak? Begini Mas, kalau di dalam politik itu kan tidak ada musuh dan kawan abadi gitu ya. Jadi basisnya memang selalu kepentingan politik gitu ya. Dan kepentingan ini memang sangat pragmatis. Kita juga bisa melihat sebenarnya konflik yang terjadi antara PDIP dengan Demokrat di masa lalu kan ini juga karena persoalan pencalonan di Pilpres gitu ya. Jadi tidak ada konflik yang basisnya ideologis gitu ya, di mana misalnya kedua partai punya garis kebijakan yang sangat berbeda gitu. Nah, saya kira kalau melihat sekarang saja gitu ya, antara Megawati dengan SBY kan juga sudah beberapa kali bertemu gitu ya. Dan ketika kedua partai punya orientasi untuk bisa mengusung kadernya kemudian memenangkan Pilpres, saya kira koalisi ini sangat mungkin terjadi jika tadi ya kesepakatannya memang bisa tercapai dan juga misalnya tidak ada tawaran yang lebih pasti gitu ya di koalisinya Nasdem, PKS dan Demokrat.
Oke, nah ketika memang pertemuan ini jadi dan ada posisi tawar-menawar seperti Mbak Huria tadi sampaikan, Mbak Huria melihatnya seperti apa respon dari koalisi Nasdem dan juga PKS nanti? Eh, Kalau saya kira ya, karena kan sekarang kan kita belum mendengar ya pernyataan dari Nasdem maupun juga PKS. Cuma selama gitu ya capres dan cawapres ini belum ditetapkan, apapun bisa dilakukan oleh para apa namanya oleh partai-partai politik gitu ya dan para ketua partai masing-masing gitu. Jadi penjajakan ke sana ke sini itu ya akhirnya menjadi hal yang lumrah gitu ya untuk dilakukan. Bisa jadi mungkin penjajakannya juga dalam rangka memperluas gerbong koalisi misalnya gitu. Nah, tetapi saya kira Mas Reza, eh, kalau misalnya apa namanya duet AHY dan Ganjar ini terjadi, maka Nasdem dan PKS gitu ya harus bekerja keras juga untuk mencari partner koalisi tambahan gitu karena Nasdem dengan PKS saja kan nggak cukup kuat gitu ya untuk mendorong apa namanya capres yang mampu gitu ya punya popularitas yang tinggi. Oke, berarti kita tunggu saja nanti apakah memang terjadi pertemuan dan nantinya akan dipilih menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Kita tunggu saja nanti untuk informasi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia Mbak Huria atas waktunya. Sama-sama Mas Reza, terima kasih.